Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang jendela VBA. Sebelum saya menjelaskan tentang jendela VBA, terlebih dahulu Anda harus mengaktifkan jendela pengembang atau jendela developer atau tab developer. Untuk cara pengaktifannya bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Ini tab pengembang atau tab developer ini secara default tidak aktif ketika Anda baru menginstal MS Office yang di dalamnya ada MS Excel, maka tab pengembang ini secara default tidak dimunculkan. Maka Anda perlu memunculkan tab pengembang atau tab developer terlebih dahulu, yang mana sudah saya buatkan video yang sudah saya upload di bagian sebelumnya. Oke ya, kalau sudah tab pengembang ini aktif, maka untuk memunculkan jendela VBA Anda tinggal klik bagian Visual Basic ini. Maka akan dimunculkan sebuah jendela VBA dengan layout seperti ini. Jadi jendela VBA ini pada dasarnya terpisah dari jendela Excel itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat di sini ada jendela Excel yang pada umumnya sudah tidak perlu saya jelaskan, dan di sisi lain ada jendela VBA yang barusan kita buka. Jadi jendela VBA ini terpisah dari jendela MS Excel itu sendiri. Tapi kalau kita menyimpan file Excel ini, maka otomatis segala yang kita lakukan di wilayah jendela VBA ini akan tersimpan jadi satu. Tapi dengan catatan cara menyimpannya itu ada cara khusus, atau formatnya harus format yang mensupport jendela VBA ini. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi fungsi jendela VBA ini adalah untuk mengedit atau mengelola atau bisa menambahkan sebuah fitur baru yang tidak ada di dalam fitur Excel itu pada umumnya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah fitur lain yang bisa kita gunakan untuk mengedit atau mengelola file Excel yang akan kita buat. Tentu saja fitur ini harus kita tuliskan dalam bentuk aturan atau format-format dalam bentuk bahasa Visual Basic atau bahasa pemrograman seperti itu. Oke, setelah itu saya akan jelaskan bagian-bagian dari jendela VBA ini. Pada umumnya di sini terdapat menu-menu yang nantinya bisa Anda pelajari. Terus di bawahnya ada bagian properties. Properties ini berisi nilai-nilai settingan dari objek yang kita pilih, dan di bawahnya ini di sini ada VBA project. Bagian VBA project ini berisi objek-objek yang ada di dalam file Excel itu sendiri. Jadi bagian VBA project ini berisi objek-objek di dalam file Excel, di mana di sini terdapat buku kerja dan satu buah worksheet. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa itu buku kerja dan apa itu worksheet. Bahwa buku kerja itu ya file Excel itu sendiri, sedangkan worksheet adalah bagian-bagian dari file Excel yang biasanya terdiri dari tab-tab seperti ini atau lembar-lembar kerja di dalam sebuah workbook. Nah, ini kalau kita tambahkan ada 3 buah lembar kerja, maka di jendela VBA pun objeknya juga akan tampil sebanyak 3. VBA project ini berisi objek-objek yang ada di dalam Microsoft Excel itu. Nah, nanti selain dari objek-objek berupa workbook dan worksheet, nanti akan bisa kita tambahkan objek-objek lain
yaitu berupa modul dan berupa form. Ya, nanti akan saya buatkan video secara terpisah. Oke. Nah, ini tadi adalah bagian VBA project ya, yang berisi objek-objek dari file Excel, sedangkan di sisi lain di sini ada jendela properties, yang mana jendela properties ini berisi nilai-nilai settingan pada objek yang kita pilih. Misalkan kita pilih objek buku kerja ini, maka nilai settingannya atau nilai pengaturannya akan dimunculkan di bagian jendela properties ini. Ketika kita pilih lembar kerja 1 atau objek berupa worksheet 1 ini, maka di sini akan dimunculkan nilai-nilai settingan atau nilai-nilai pengaturan yang bisa kita set di objek lembar kerja yang kita pilih. Oke. Ini biasanya kalau kedua objek ini hilang atau tidak sengaja terclose, maka Anda bisa membuka kembali dengan mengklik view, terus Anda pilih properties Windows untuk menampilkan jendela properties, klik view, project explorer untuk menampilkan jendela VBA project. Nah, ini bisa kita dockkan atau bisa kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi biasanya secara default bahwa VBA project ini biasanya terletak di sisi bagian kiri, sedangkan lembar propertinya juga terletak di sisi kiri. Di sini juga seperti ini. Oke ya. Selain dari ini, tentunya di wilayah ini adalah lembar kerjanya untuk kita bisa memasukkan sebuah fitur baru di dalam Microsoft Excel itu sendiri. Contoh sederhananya saja untuk menambahkan sebuah bahasa pemrograman yang sederhana di dalam file Excel ini, kita bisa buka buku kerja ini. Nah, otomatis nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini ya, atau tampilan wilayah pemberian sebuah kode pemrograman di wilayah buku kerja ini. Nah, ini saya perlu jelaskan bagian-bagian di wilayah pemberian kode di wilayah objek buku kerja. Nah, bahwa di sini ada penulisan kodenya atau tempat untuk menuliskan kode-kode pemrogramannya, sedangkan di bagian atas ini berisi objek-objek yang ada di dalam, nah bukan objek ya, item-item yang ada di dalam objek yang kita pilih. Misalkan di sini kita membuka di wilayah objek buku kerja, maka itemnya yang ada tentunya adalah sebuah workbook. Nah, ketika kita memilih workbook di sini biasanya otomatis akan terbuat sebuah yang bisa kita sebut dengan event atau sub prosedur, di mana event atau sub prosedur ini menjadi titik awal di mana kita bisa memprogram suatu kode pemrograman. Nah, ini lain dulu pembahasannya, nanti masih jauh, kita hapus dulu. Nah, bahwa di sini tadi kan terdiri dari item-item yang ada di dalam buku kerja ini, tentunya adalah item workbook. Sedangkan isian di bagian sisinya ini atau kotak pilihan di sisinya ini adalah berupa item-item pemicu dari sebuah objek. Jadi pada dasarnya sebuah kode pemrograman itu tereksekusi jika ada yang memicu. Jadi sebuah kode pemrograman yang kita tuliskan di sini tentunya harus berada di wilayah pemicunya itu tadi. Maka sebelum kita menuliskan sebuah kode pemrograman atau kode perintah yang kita masukkan di dalam objek buku kerja ini, maka tentunya kita harus membuat sebuah event atau sub prosedur atau sebuah pemicu kejadian itu dijalankan. Caranya untuk membuat sebuah event, kita klik
item yang ada di dalam buku kerja ini, dimana itemnya cuma ada satu tentunya karena di wilayah workbook. Kita klik saja workbook ini. Terus untuk pemicunya bisa Anda pilih di bagian kotak pilihan di sisi kanannya. Di sini ada berbagai macam event yang bisa kita gunakan. Tapi secara default otomatis akan terpilih event ketika workbook ini di open atau dibuka. Nah, ini bisa kita sebut tentang kerangka event, atau bisa kita sebut kerangka suatu kejadian itu dijalankan. Nah, jadi ketika workbook itu terbuka open, maka nanti akan dijalankan kode-kode pemrograman yang kita tuliskan atau kita desainkan di wilayah sini. Jadi ini adalah awal dari event, ini adalah penutupnya. Ini satu kesatuan atau satu kerangka yang otomatis terbuka kalau kita membuat atau memilih event yang disediakan di wilayah sini. Misalkan workbook diaktif atau tidak aktif, nanti otomatis akan terbuat sebuah event lagi. Oke ya, contoh yang sederhana kita hapus dulu. Kita tuliskan sebuah kode pemrograman yang simple dulu di wilayah event workbook open. Misalkan saya tuliskan msgbox hello. Bahwa msgbox ini adalah sebuah bahasa pemrograman Visual Basic yang berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan. Ini adalah kosakata bahasa pemrograman ya. Nanti seberapa jauh Anda menguasai bahasa pemrograman itu dilihat dari seberapa jauh Anda memahami kosakata bahasa pemrogramannya. Seperti halnya bahasa Inggris, kalau semakin banyak Anda mengetahui arti dari masing-masing kosakata bahasa Inggris, maka tentunya Anda akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Inggris. Sama halnya dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Semakin banyak Anda mengetahui kosakata dalam bahasa pemrograman Visual Basic, makanya tentunya Anda akan lebih mudah menguasai atau mempelajari bahasa pemrograman Visual Basic yang nantinya bisa Anda gunakan untuk mendesain sebuah aplikasi yang Anda inginkan. Ya, kita kembali di sini. Di sini saya tuliskan bahasa pemrograman msgbox ini berfungsi untuk menampilkan sebuah kotak pesan yang pesannya bertulis hello. Ini berhubung berupa teks, maka ini harus kita update dengan tanda petik 2 ya, seperti ini. Jadi nanti kalau workbook ini kita buka, maka akan dijalankan kode pemrograman msgbox hello atau ditampilkan sebuah kotak pesan dengan pesannya bertuliskan hello. Oke ya, kita coba kita tes. Kalau kode ini berhasil, maka otomatis ketika file Excel ini dibuka, maka akan ditampilkan sebuah kotak pesan yang isinya hello. Oke, untuk membuktikannya kita perlu save terlebih dahulu. Ini bisa kita close. Save-nya itu di lembar kerja Excel-nya ini ya, save pada umumnya. Tentunya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut untuk cara meng-save lembar kerja Excel. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah Anda perlu menyimpan lembar kerja Excel yang di dalamnya terdapat bahasa pemrograman VBA atau Visual Basic. Anda harus menyimpan buku kerja ini dalam format XLSM. Kalau Anda menyimpan dengan format Excel pada umumnya, maka apa-apa yang Anda kerjakan di lembar kerja tadi tidak akan tersimpan. Maka Anda perlu menyimpannya dengan format XLSM. Ini misalkan saya simpan di desktop saja supaya mudah mencarinya. Kita simpan. Oke, kita close.
Kita kembali ke desktop. Nah, ini yang tadi bukunya ya, XLSM ya, jangan lupa ya. Ini coba kita buka. Ya, otomatis ketika file Excel itu dibuka, otomatis akan dimunculkan sebuah kotak pesan, yang mana kotak pesan itu teksnya bertuliskan hello. Ini sesuai dengan pemrograman yang kita tuliskan di jendela VBA di wilayah workbook seperti ini. Nanti ketika workbook atau file Excel terbuka, maka akan dijalankan kode-kode pemrograman yang kita tuliskan di wilayah sini. Nah, ini awal dari event ketika workbook dibuka, ini akhirnya. Nah, ini kode pemrogramannya tidak hanya satu, bisa banyak, tergantung apa yang kita inginkan. Misalkan kita copy, kita paste, misalkan saya tambahkan lagi alamat selamat datang, misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti pola eksekusinya adalah baris pertama dieksekusi dulu. Nah, kalau baris pertama ini berhasil tereksekusi, maka baris selanjutnya akan dieksekusi lagi, dan seterusnya sebanyak bahasa pemrograman yang kita tuliskan. Tapi kalau bahasa pemrograman satu ini sudah tidak tereksekusi, dengan kata lain error atau tidak terbaca oleh komputer, maka yang ada di bawahnya itu juga tidak akan terbaca lagi. Nih, coba kita jalankan ya. Kita close, kita simpan, terus kita buka lagi, kita coba ini. Ya, hello, perintah pertama dijalankan, selanjutnya perintah kedua dijalankan juga, dimana perintahnya itu adalah menampilkan sebuah kotak pesan dengan tulisan yang kita inginkan. Tapi yang jadi masalah adalah bahasa pemrograman ini bisa dimasukkan instruksi-instruksi yang berbahaya. Jadi ini bisa kita antisipasi dengan cara menonaktifkan VBA-nya ini. Karena kalau file Excel itu dari sumber-sumber yang tidak jelas, itu bisa dimungkinkan di wilayah workbook ini, di wilayah workbook open ini bisa dimasukkan kode-kode pemrograman yang sekiranya berbahaya bagi perangkat komputer Anda. Nah, nanti saya tidak perlu contohkan ya, contoh-contoh kode pemrograman yang berbahaya. Nah, untuk mengantisipasinya, Anda pergi ke bagian pengembang, terus di sini ada keamanan makro, atau kalau di Office Anda bahasanya bahasa Inggris, bisa Anda pilih security makro. Ini Anda klik, terus di bagian pengaturan makro ini Anda nonaktifkan saja semua. Nah, terus kita klik OK saja. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan, maka bahasa pemrograman yang saya tuliskan tadi tidak akan dimunculkan karena settingan keamanan makronya saya disable. Tapi kalau file Excel itu sudah Anda percayai dan Anda memerlukan untuk menjalankannya, bisa Anda aktifkan semua ini. Kita klik OK dan kita coba buka lagi, maka otomatis kode-kode perintah dalam bentuk bahasa pemrograman yang saya tuliskan tadi akan ditampilkan.